Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Bapak Mudin, calon wali, calon pengantin baik laki-laki maupun yang perempuan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini di cuaca yang mendung, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di forum yang mulia. Forum seperti ini adalah forum resmi yang harus dilakukan oleh seluruh KUA se-Indonesia. Jadi ini merupakan tahapan resmi yang diatur dan diamanatkan oleh undang-undang yang harus dilakukan oleh KUA se-Indonesia. Jadi Arafah itu tidak hanya KUA Panceng saja. Gue nak pikir gini, cek nemen lho arep nikah kok di undangan KUA kanggo opo. Jangan ada yang berpikiran seperti itu ya. Ini bukan mengada-ada, KUA bukan mengada-ada, bukan mempersulit, bukan bukan membuat jenengan kemudian jadi repot, boten. Tapi tujuannya adalah memang ini adalah aturan yang harus dilakukan oleh KUA dan ini legal. Artinya seluruh KUA se-Indonesia wajib melakukan kegiatan Arafah seperti ini sebelum nikah. Jadi ini merupakan tahapan resmi yang seluruh panten harus mengikutinya. Kenapa harus ada Arafah? Arafah itu adalah dalam rangka menggali data-data jenengan, mencocokkan data-data jenengan, mencocokkan wali. Karena kadang-kadang antara KK, KTP, akte, ijazah itu beda-beda namanya. Ada yang namanya Muhammad pakai U, ada yang Muhammad, ada yang Muhammad. Nah ini perlu diklarifikasi oleh KUA. Dan biasanya KUA itu patokannya adalah KK. Jadi jenengan kalau nikah ijazah dan KK-nya tidak sama, maka yang jadi patokan kami adalah KK. Kalau mau menyamakan dengan ijazah, KK-nya harus dirubah. Jadi patokan kami adalah KK. Itu yang pertama. Jadi perlu digali data-data jenengan. Yang kedua, wali juga perlu. Wali itu perlu diklarifikasi oleh pihak KUA. Jangan sampai kemudian walinya itu salah. Ya, ada orang sering terjadi dan sering saya sampaikan di forum seperti ini. Ada orang yang anak angkat, ya, ada perempuan diangkat oleh seseorang, kemudian aktenya itu dinasabkan bin orang yang mengangkat, umpamanya ada namanya Maisarah, umpamanya. Kemudian diangkat oleh Bapak Budi. Nah, di akte kelahirannya Maisarah bin Budi. Padahal itu anak angkat. Nah, kasus seperti ini tidak bisa kemudian Bapak Budi ini menjadi wali. Walaupun aktenya, kakaknya, ijazahnya semuanya sudah Maisarah bin Budi. Nah, ini kadang-kadang banyak terjadi dan kadang-kadang ada orang yang kemudian menutupi, ditutup-tutupi. Walinya ditutupi dengan alasan macam-macam. Nah, ini
perlu diklarifikasi. Kalau ini terjadi maka tentu saja pernikahannya tidak sah karena walinya tidak sah. Nah, maka dengan calon manten dan calon wali itu dihadirkan di dalam rangka seperti ini, mengklarifikasi wali. Jangan sampai kemudian walinya itu salah. Nah ini, jangan kemudian wali kok ada ditekakno bareng, kanggonya belum ngono maneh. Ya, jadi itu dalam rangka mengklarifikasi sudah benarkah wali yang akan menjadi wali pada akad nikah besok. Nah itu ada juga loh, walinya itu masih hidup, kemudian mungkin walinya itu sudah ya sakit keras, kemudian daripada nggak bisa mewaleni dianggap kaono, kemudian diwalikan oleh kakaknya, kemudian bapaknya itu ditutup-tutupi padahal bapaknya masih hidup tapi sakit keras. Waduh bang, kayak Somali ini wis diwaleni kakak nih wan, aku bapaknya ditutup-tutupi. Nah ini juga nggak boleh, nggak bisa. Kalau memang benar-benar nggak bisa, walinya itu ya wali hakim. Kalau masih ada kesadarannya, tentu yang berhak tetap adalah wali bapaknya. Nah ini kasus-kasus seperti ini itu perlu diklarifikasi oleh KUA. Maka inilah pentingnya jenengan dihadirkan di forum Rafa. Nah hadirin, selain itu yang perlu saya sampaikan adalah bahwa di pernikahan itu tidak selamanya enak. Perlu dipahami bahwa yang namanya nikah itu tidak selalu enak. Sering saya sampaikan di forum ini dan terus saya sampaikan bahwa dalam perjalanan pernikahan itu mesti ada masalah-masalah. Makanya di Gresik ini karena banyaknya masalah itu, angka perceraian di Gresik itu sangat tinggi. Dulu ketika saya mengantarkan tetangga, mungkin tahun 2000, sekitar tahun 2011-an, itu pengadilan agama itu masih sepi sekali. Tapi sekarang kalau jenengan ke pengadilan agama, ramainya luar biasa dan didominasi oleh orang yang bercerai, mengajukan cerai. Nah, di Pancen sendiri angka perceraian itu tinggi juga. Di Pancen setiap bulan itu rata-rata yang sudah diputus oleh pengadilan agama itu antara 7 sampai 12 perceraian setiap bulan. Setiap bulan di Pancen itu antara 7 sampai 12 kasus. Nah, ini tinggi perceraian yang sudah diputus di pengadilan agama. Belum lagi yang belum dilaporkan ke pengadilan agama. Ada yang ditinggal Malaysia, gak mulai-mulai, digantung istrinya di rumah, kirim enggak, hubungan enggak, komunikasi enggak. Saya yakin banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga itu sekali lagi tidak selalu enak. Kalau kemanten baru enak, wah kemanten baru itu sembarangnya enak. Mas yo kopi keliru ngkei mestine dikei gula dikei uyang terus orang ngarang umume paling yo uyang guyu opo ya paling ngono tok ae ora bakal di omen. Itu awal-awal. Nah, tapi mbok tahun 2 tahun belum tentu. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya pernikahan itu adalah
dua pribadi yang berbeda dijadikan satu kamar. Tidak hanya satu rumah, satu kamar. Dua pribadi yang berbeda sama sekali dijadikan satu kamar. Kamar paling yo piro sih kamar? Saombo-ombo yo 5 kali 5. Ono ta? Iki kamar 5 muso 5. Ya rata-rata ya 3 atau 4 lah. Nek 5 kali 5 ya wis hotel kira-kira ya. Hotel berjalan. Nah, dua pribadi yang berbeda ini kalau digabungkan jadi satu, ini mesti terjadi apa? Banyak perselisihan kalau tidak dipahami. Laki-laki perempuan beda, dari jenis kelaminnya saja beda, rambutnya saja beda, ada yang lurus, ada yang gelombang beda, irungnya ono sing mancung, ono sing pesek, beda. Karakter laki-laki dan perempuan beda. Tadi saya baca sama teman-teman yang di depan itu, laki-laki perempuan beda. Perempuan itu, tadi saya baca di menurut penelitian, perempuan itu ngomongnya satu hari itu 20.000 kata. Satu hari 20.000 kata. Laki-laki hanya 7.000 kata. Loh, ngono iku bedane iku. Makanya bapak-bapak, calon-calon bapak ini jangan heran nanti kalau istri jenengan itu kemudian cerewet, itu jangan heran. Ngomongan itu memang gawat nih. Kenapa yang laki-laki hanya 7.000 kata, yang perempuan 20.000 kata, selisihnya berapa? 13.000 kata. Loh, sak mono akeh. Nah ini kalau laki-laki nggak menyadari ya sering cekcok. Perempuan itu ini gawatnya dari takdirnya begitu. Perempuan itu bisa mengerjakan pekerjaan bermacam-macam dalam satu waktu. Konsentrasinya itu bisa. Siji gendong, mari ngono ngepel, mari ngono ndulang, mari ngono masak, goreng iwak, itu bisa perempuan itu. Dan gak keliru, dan bisa membagi konsentrasi dalam satu tempat, dalam satu waktu, berbeda-beda pekerjaan. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu kalau satu pekerjaan dilakukan, konsentrasinya sudah fokus di satu pekerjaan. Apa akibatnya? Akibatnya ketika laki-laki sedang mengerjakan pekerjaan, kemudian dipanggil dari jauh, laki-laki tidak akan mendengar, tidak akan memperdulikan. Umpamane sing lanang lagi graji apa lagi macul ngono ya, terus diceluk teko ado bojone, kira-kira gak noleh. Soalnya dia fokus ke pekerjaan. Lah ngene iki gak dipahami sing wedok, bos ngomongnya macam-macam. Diceluk, Pak. Gak krungu soalnya konsentrasi pekerjaan. Waduh, blek diceluk bolak-balik kok gak krungu. Kuping kuwi lho nanti, celuk meneng ae. Karena memang karakternya beda. Laki-laki perempuan karakternya beda. Nah ini kalau nggak dipahami yaitu akan muncul banyak masalah. Ada juga kadang-kadang yang satu pikirannya itu matematis banget, semua itu dihitung matematika. Penghasilan segini, pengeluarannya segini, kira-kira yang perlu dihitung ini, dihitung matematika bukan. Yang satu beda, yang satu itu
tidak terlalu matematis. Rezeki mesti kula ono wae. Biasanya sing wedok itu matematis biasanya. Penghasilan 10 juta umpamanya. Sekian juta kanggo ini. Pas hitungannya. Umpamane ono tambahan kebutuhan liya ngono gak oleh. Gak oleh. Iki kanggone wis ono sakmene. Ketat banget. Beda juga ada laki-laki yang biasanya laki-laki, gak usah hitung-hitungan geni ya wong ngono wae. Engko lak ono wae rezekine. Ini kalau tidak dikompromikan, ya rame terus. Nah, ini karakter-karakter yang beda ini, maka kalau tidak dipahami akan terjadi apa? Perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat terus-menerus, maka yang terjadi adalah percekcokan. Maka sekali lagi dalam berumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, ada perbedaan pendapat. Maka jalan keluarnya adalah saling mengalah, saling memberikan apa yang terbaik untuk pasangannya. Saling mengalah. Umpamanya kemarin saya contohkan di sini, yang satu dari Jawa Tengah, yang perempuan dari Jawa Tengah, yang laki-laki dari Jawa Timur. Jawa Tengah biasanya masakannya itu apa? Manis. Yang Jawa Timur biasanya masakannya pedas asin. Nah, ini kalau nggak dikompromikan, ya kalau nggak saling mengalah, sing wedok masakannya terus menerus manis, yang laki-laki terus menerus menuntut apa? Pedas asin. Begitu yang perempuan masak yang manis, akhirnya apa? Dilempar, gitu. Masakan kok blotok di sini. Nah, maka yang paling bagus adalah saling apa? Saling mengalah. Yang perempuan yo manisnya dikurangi, yang laki-laki ya sedikit menerima manis. Lho bertemu di tengah-tengah, saling mengalah. Yang satu pengen nang Ramayana, nek Ramayana ibu, nek Ramayana kuwi enak, adem, milih enak, gak kepanasan, AC. Sing wedok ojo balik weru wae. Masuk panas gak apa-apa, sending murah. Sabar titik. Ngeyel-ngeyel, gak pokoknya nang Ramayana, gak pokoknya nang weru. Ya wis akhirnya apa wis kan dukun-dukun lho. Ning dukun iku lak ana warung sing ana AC. Ngono lho. Tengah saling apa? Saling menerima, saling mengalah. Nah, ini harus dipahami. Nah, maka dalam rumah tangga itu ketika ada masalah harus ada musyawarah. Apapun masalahnya harus dimusyawarahkan. Jangan sampai kemudian yang satu merasa hebat, yang satu merasa kalah. Mentang-mentang sing lanang gajine 1 miliar umpamanya, sing wedok gak kerja apa-apa. Kon sing wedok kudu nurut aku. Oh enggak bisa. Apa cari aku? Oh enggak bisa. Tidak bisa berumah tangga itu kemudian yang laki-laki mentang-mentang Mbak Cinta dipanggil sebentar. Jadi nggak bisa kemudian mentang-mentang yang laki-laki gajinya 1 miliar 1 bulan ono tak gajinya 1 miliar ini. Paribasane saking sugahe umpamane. Ono ae kira-kira. Gajinya 1 miliar terus mentang-mentang sing wedok di sudah. Nggak bisa. Itu belum berumah tangga itu. Wa ashiruhun nabil ma'ruf, pergaulilah pasangan kalian itu dengan baik. Syarat musyawarah itu bisa bagus itu adalah ketika laki-laki perempuan itu satu level, satu garis sejajar,
tidak merasa satunya lebih hebat, satunya kurang hebat. Bagaimanapun, walaupun yang perempuan hanya di rumah saja, itu tetap punya peran yang sangat besar. Berapapun gajinya, bagaimanapun hebatnya seorang laki-laki, kalau tidak ada perempuan di rumah, wis kan salah pola. Nah, coba kita bayangkan, laki-laki gajinya 1 miliar, hebat, pinter, gitu. Dia di luar. Kalau ada masalah kemudian ke rumah, masalah nggak terpecahkan, ayo wong lanang di sing kuat, nggak bakalan kuat. Sekuat-kuatnya laki-laki itu, ketika dia tidak punya tempat curhat, dia akan berduk kepalanya. Kalau dia di luar hebat, ketika di rumah dia nggak punya tempat curhat, kaulah laki-laki. Begitu juga ketika dia hebat di luar, kemudian urusan rumah tangganya tidak beres, nah tentu ya nggak bisa. Makanya laki-laki butuh perempuan, nyetrik baju butuh, yang masak, yang ngelamun. Itu kalau nggak dilakukan perempuan nggak bisa. Nggak iso wong lanang ijen urip dhewe ijen merasa hebat, nggak bisa. Bagaimanapun peran seorang perempuan sangat sentral, sangat penting. Maka dalam hubungan itu harus sejajar, saling membutuhkan. Nah itu. Tetapi selain itu, yang perempuan juga perlu saya sampaikan yang perempuan juga, sebagai seorang perempuan tidak kalah penting harus belajar paling tidak bisa masak. Nek saiki ngono yo, kira-kira angel piye wong wedok gelem masak iki. Bagaimana masak? Wong pagi ya wis kerja apa? Dari kecil sudah belajar. Barangkali ada yang mondok, kemudian habis mondok kuliah, pulang, begitu pulang nikah. Terus kapan belajar masak ini? Nah, tapi masak itu, yang namanya masak itu perlu perempuan itu bisa masak. Paling enggak ya iso ngulumi lah, paling enggak. Mosok gini ya kan iso. Ada teman itu anaknya itu fokus belajar, memang pinter. Tapi kemudian yang terjadi apa? Ketika dia pinter ya, dalam akademik pinter, kemudian dia jadi dosen di luar Jawa, ya ketika berumah tangga jadi masalah. Yang laki-laki pengen ngerasa masakan sing wedok, ternyata sing wedok nggak pernah masak, jadi masalah. Ya maka yang pertama yang perlu saya sampaikan, perempuan sebisa mungkin masak. Kalau nggak bisa ya belajar. Kemudian yang kedua, perempuan sebisa mungkin jangan terlalu tergantung dengan HP. Loh, ibunya guyu. Kok begitu? HP ini, saya yakin ini perempuan ceklane HP. Gimana boten? Loh, jujur. Soalnya ini saya sampaikan lagi, kemarin sudah sampaikan di sini. Menurut penelitian itu di Gresik. Itu teman saya meneliti di Pengadilan Agama Gresik, ternyata banyak istri menggugat cerai suami. Banyak, yang paling banyak itu adalah istri menggugat suami. Ternyata ketika diteliti, apa penyebabnya? HP. HP kok iso itu piye? HP kok iso jadi masalah ini? Ternyata ketika ditelusuri, HP itu bisa mengalahkan suami. Pertama, HP itu, perempuan itu kemana-mana cekelane HP. Bangun tidur yang dipegang apa? HP.
Masak cekelannya apa? HP. Dulang anak HP. Sholat itu lho samping HP. Begitu assalamualaikum langsung buka ono SMS. Kalau WA kok SMS. Nah kalau sudah begitu, kapan oleh ngeramut bojo itu kapan diramut? Iya enggak? Bojo teko panas-panas, teko nyambut gawe panas-panas gitu. Mestinya disambut dengan senyuman, bila perlu dikakno lap, dikakno handuk bila perlu. Disambut dengan senyum manis, ditanyai, "Piye Mas kabari kerjoe?" Mestinya kan begitu. Tapi mungkin kalau sekarang akibat HP, bojone teko dicuekin, malah moco ning gone kamar cekikan dhewe. Bojone dicuekin. Mungkin nggak seperti itu? Sangat mungkin karena HP. Begitu punya anak, anaknya juga begitu. Anaknya mlaku dibuarno wae. Metu teko omah dibarno wae. Sing apa ibune HP-an omah. Tiktokan. Kadang-kadang nginangi dhewe. Tiktokan ya toh. Anaknya gak diurus. Ya napa mboten? Yang kedua, kenapa HP itu bisa menjadi penyebab perceraian? Ini menurut penelitian loh ini. Bukan saya ngarang-ngarang, tapi ini ilmiah. Dengan HP, dengan HP istri-istri itu banyak yang ditonton barang-barang bermerek, tas bermerek, baju bermerek, sandal sepatu bermerek. Apa perawatan apa istilahnya? Skincare. Wis gak paham aku ngene opo istilahnya. Soale bojoku kang ngono-ngonoan. Ngerti aku. Skincare sing bermerek. Kadang kurang putih ditambahi daun didempul. Nah kalau yang ditonton setiap hari, setiap saat seperti itu, kemudian yang ditonton itu artis-artis yang putih, bersih, cantik, semlohai, ya toh? Kemudian yang perempuan kan membayangkan seperti itu, mobil, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, ber-AC, shower, pakai shower, ada panas, ada dingin, ada button up. Kanggo bertahu jenenge apa? Bathtub. Membayangkan bathtub. Di belakang rumahnya membayangkan apa? Kolam renang. Yang ditonton setiap hari, setiap saat seperti itu. Terus nyuwun sewu. Yang laki-laki kerjaannya biasa-biasa wae, gajinya juga biasa wae. Kemudian yang perempuan nuntutnya macam-macam. Mas, lho, enggak. Omah yapi, Mas. Nah, kapan aku dikai omah koyo ngene iki? Mosok Mas yang mau nyamin omah kosek. Gede wae Mas. Nah. Ya kan? Begitu lihat di status temannya habis jalan-jalan, begitu suaminya datang, "Mas, lihat status temanku jalan-jalan Mas. Nah kapan aku dijak jalan-jalan Mas?" Laki-laki baru datang dari kerja panas-panas terus dikonokno, kira-kira ngoten sing dibayar napa Pak? Kira-kira muring-muring napa? Kira-kira ngoten. Mestinya begitu disambut datang dari panas-panas kerja disambut dengan manis, tapi begitu di rumah disambut dengan apa? Statusnya temannya yang lagi beli kalung, beli emas, beli mobil. Ini yang membuat kemudian HP itu menjadi penyebab banyaknya angka perceraian.
istri tidak terima. Makanya hadirin, dalam hadis Nabi Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua dalam berumah tangga memilih pasangan yang diutamakan adalah apa? Agamanya, gitu? Agamanya. Dalam berumah tangga memilih jodoh yang paling utama, yang diutamakan adalah agamanya. Kenapa agamanya yang diutamakan? Ketika agama seseorang itu mapan, insya Allah dalam menghadapi masalah dia lebih siap. Ketika dia menghadapi kondisi ekonomi yang pas-pasan, insya Allah ridho itu lebih siap daripada yang tidak kenal agama sama sekali. Biasanya seperti itu. Nah, maka dalam Al-Quran itu, hubungan suami istri itu, gitu, bukan hubungan yang remeh-temeh. Hubungan bersuami istri itu adalah hubungan yang suci, mitsaqun ghalidha, hubungan yang erat, hubungan yang dalam Al-Quran itu hanya ada 3 perjanjian yang disebut mitsaqun ghalidha. Yang pertama adalah perjanjian Allah dengan Bani Israel, itu disebut mitsaqun ghalidha. Yang kedua, hubungan perjanjian Allah dan Rasul-Rasulnya disebut dengan mitsaqun ghalidha. Dan yang ketiga, hubungan suami istri itu oleh Allah SWT disebut mitsaqun ghalidha. Jadi hubungan suami istri itu bukan hubungan yang remeh-temeh, hubungan yang erat, hubungan yang tidak bisa disamakan dengan hubungan dan perjanjian-perjanjian yang lain. Maka dalam berumah tangga itu tidak bisa disamakan dengan ikatan bisnis, perjanjian bisnis, gak bisa. Kalau perjanjian bisnis itu untung rugi, kalau untung diteruskan, kalau tidak untung dihentikan. Gak bisa. Masa hubungan suami istri kemudian disamakan dengan hubungan bisnis? Ya seperti bisnis lah suami istri. Atau iya. Nanti kalau saya hubungan dengan suami saya, kalau suami saya menguntungkan bagi saya, ya saya teruskan. Kalau tidak menguntungkan, ya saya ceraikan. Nah, masa seperti itu? Oh, nggak bisa. Karena dalam Al-Quran disebut mitsaqun ghalidha. Nah, kalau hubungan bisnis, kalau perkawinan disamakan dengan bisnis, ya tadi itu untung rugi. Kalau yang laki-laki masih kaya, untung saya terus. Kalau laki-lakinya bangkrut, kalau untung bawa. Apa mana kemudian yang laki-lakinya sakit-sakitan, wah rugi aku ngingoni awakmu. Wis kono balik kono nang tuamu. Nggak bisa seperti itu, karena hubungan suami istri itu mitsaqun ghalidha, perjanjian agung yang itu disaksikan Allah, diikat dengan kalimat Allah. Maka hadirin sekali lagi, dalam forum yang mulia ini saya tekankan kepada calon-calon pengantin, mulailah hubungan jenengan itu dengan hubungan yang ikhlas, yang didasari dengan agama. Itu yang jadi pokok. Dan untuk yang istri, kalau bisa kurangi ketika suami dalam berumah tangga, kurangi dalam megang HP, kurangi. Bukan dihilangkan, kalau dihilangkan nggak mungkin, kurangi. Utamakan dalam pelayanan kepada suami. Saya kira itu pembukaan khusus Jatim dalam forum yang berbahagia ini. Saya berdoa mudah-mudahan jenengan nanti dalam membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
segera diberi momongan. Kalaupun diberi momongan, mudah-mudahan momongannya soleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini menyinggung perasaan jenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan